Karena kerajaan Malaysia mampu memberikan subsidi yang begitu banyak, kemudian netizen Indonesia mengatakan rakyat Malaysia bermental subsidi. Harusnya kita tuh iri kepada rakyat Malaysia karena kerajaannya begitu perhatian kepada rakyatnya. Saya pokpe dekat medsos, subsidi, mental subsidi lah. Kami bukan mental subsidi. Selagi kita boleh beli, memang diperbolehkan. Kalau tak boleh beli, memang kita beli yang tak subsidi. Minyak botol, sanggup kami ini sanggup. Di Indonesia kita tak ada tanggungan, hutang rumah, hutang kereta, hutang motor, tak ada. Kita balik antar kampung tuh untuk simpan. Saya akan sedikit menanggapi soal dua narasi ini. Ya, narasi soal rakyat Malaysia bermental subsidi, kemudian narasi warga Malaysia banyak hutang, gitu kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya telah dikirim link video oleh salah satu subscriber yang mana video tersebut bertajuk "Orang Malaysia dibilang mental subsidi sama mantan TKI. Kurang ajar betul, nggak tahu berterima kasih." Wow, bukan netizen lagi ya yang bicara, yang mengatakan rakyat Malaysia itu bermental subsidi. Bahkan ini mantan TKI yang bilang Malaysia bermental subsidi. Baru kali ini saya menjumpai ada seorang TKI Malaysia, mantan ya, mengatakan bahwa rakyat Malaysia bermental subsidi. Oke. Ya, sebetulnya saya heran juga ya sama netizen Indonesia nih, sama orang Indonesia yang mempermasalahkan soal subsidi di Malaysia. Bukannya warga kita di Indonesia juga perlu dan sangat perlu, sangat butuh yang namanya subsidi itu. Bahkan kalau ada wacana pemerintah ingin mencabut subsidi kita itu rakyat Indonesia itu rame, gaduh ya. Bahkan sampai ada yang demo, saking begitu butuhnya dengan subsidi. Tetapi kenapa netizen kita malah mempermasalahkan subsidi yang ada di Malaysia yang jauh lebih besar, lebih banyak subsidi yang ada di Malaysia yang didapatkan oleh warganya. Termasuk netizen kita itu suka mengolok-olok, mengata-ngata warga Malaysia dengan kasinonya di Malaysia, usaha perjudian di Malaysia. Sehingga kita dihadapkan dengan fakta, dikagetkan dengan fakta bahwa pemilik judi online besar dan kasino di Kamboja itu ternyata punya orang Indonesia. Kita mengata-ngata Malaysia dengan kasinonya, ternyata orang kita juga punya usaha judi online dan bisnis kasino di Kamboja. Oke, biar pembahasan tidak kemana-mana gitu ya, kita tonton dulu saja video berikut ini. Sanggup kami hidup tanpa barang subsidi. Kocakah aku kenyang makan minum barang subsidi kami, kepala otak kau. Assalamualaikum bosku. Gua sedih banget kalau ada TKI yang nggak tahu berterima kasih. Bertahun-tahun kerja di Malaysia, menikmati subsidi, dapat gaji ringgit, tibanya balik kampung, terus buat konten jelekin Malaysia, anak tuyul makan nasi basi. Dasar nggak tahu berterima kasih. Kita bahas subsidi. Apa itu subsidi, bos? Ada yang tahu nggak? Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk rakyatnya, bukan untuk warga asing. Subsidi ini banyak macam-macamnya. Dari keperluan dapur sampai minyak kendaraan dan lain-lain. Subsidi ini ada di semua negara termasuklah Indonesia. Nah, yang mau gua bahas adalah subsidi di Malaysia. Orang Malaysia tuh taat banget bayar pajak atau cukai. Bila kita bandingkan dengan Indonesia, cukai rakyat Malaysia lebih banyak daripada kita. Bahkan penjual kaki lima aja diwajibkan cukai. Jadi di Malaysia banyak banget subsidinya yang dikasih sama pemerintahnya. Kalau subsidi Indonesia, nggak ada apa-apanya lah. Walaupun negara kita sumber daya alamnya 10 kali lipat kayanya dari Malaysia, tapi subsidi di Malaysia lebih banyak untuk rakyatnya. Kita kalah telak, bos. Anak setan makan biji salak. Memang kita kalah telak, tapi sayang subsidi di Malaysia kan seharusnya untuk orang Malaysia aja kan. Warga asing juga menikmatinya. Wajar nggak orang Malaysia marah? Ya wajar lah, wajar banget pun. Hak mereka diambil. Gua aja yang bukan orang Malaysia aja dapat merasakan betapa geramnya mereka subsidinya dirampok. Tapi bos, pernah nggak orang Malaysia mukulin warga asing yang beli barang subsidi Malaysia, pungliin warga asing, membuat kekerasan dengan mereka? Nggak pernah sama sekali. Gua pun heran terbuat dari apa hati orang Malaysia ya. Kok baik banget. Kalau di Konoha terjadi seperti ini,
Udah pasti warga asing kena pungli, kena hajar, dan kena mental. Entahlah orang Malaysia Ini soal baik banget mentality ya. Padahal ada jutaan warga asing. Di Malaysia loh, kalau dikalikan 10 ringgit satu harinya, udah berapa duit? Rakyat subsidi Malaysia rugi. Di mana letak terima kasihmu wahai mantan TK Malaysia? Bukannya terima kasih malah jelekin Malaysia. Bahkan ada warga asing juga yang menjual barang subsidi, kepala bana. Betul nggak ada akhlak, nggak ada iman, nggak ada otak. Lah kok? Jadi gua yang marah ya? Sorry bos, terbawak emosi gua. Gua faham perasaan orang Malaysia yang subsidinya dirampas, tapi gua salut dengan kesabaran mereka. Sangat bohong kalau ada warga asing yang kerja di Malaysia bilang, aku nggak pernah beli barang subsidi Malaysia. Aku belinya barang yang non-subsidi. Itu pengakuan tolol, terus bawang, cabe, minyak masak, gula. Itu bukan subsidi. Itu subsidi orang Malaysia, bos. Nggak mungkin lu di Malaysia makan beras mentah aja, kan? Ada yang bilang juga, rakyat Malaysia mental subsidi. Statement paling tolol yang pernah gua dengar. Subsidi diberikan karena pemerintahnya peduli. Subsidi di Malaysia juga nggak bisa dikorupsi. Anak tuyul makan kulit duren. Pemerintah Malaysia memang keren. Lu jangan campurin urusan subsidi negara orang. Sebaiknya kita urusin subsidi kita yang selalu dipungli dan korupsi. Dan akui juga, lu pernah makan subsidinya orang Malaysia. Jujur gua aja iri sama subsidi orang Malaysia. Sudahlah banyak murah lagi. Jadi kalau lu masih bilang orang Malaysia mental subsidi, memang ada yang rusak dari mental lu sendiri. Gua bukan melaga-lagakan atau jadi batu api, tapi gua mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena gua adalah Mr. Fakta yang paling handsome di planet Pluto, maka gua akan terus mengungkapkan fakta yang nyata. Anak setan makan ulat bulu. Ya udah gua mau berak dulu, kita saksikan Makcik Banting TV dulu. Yuk Markiton, mari kita tonton. Terus kebal kene. Haram jada ya TV. Ini kenapa pada dibanting? Terus. Haram jada. Terus haram jada. Kebal kene. Ngawa dua, rusak kan tak? Dah kenyang makan subsidi. Sanggup kami hidup tanpa barang subsidi. Aku nih selalu beli beras yang warna pink bunga tuh, 50 ringgit lebih, 10 kilo. Kau cakap aku kenyang makan minum barang subsidi kami, kepala otak kau. Tak habis-habis orang cakap warga asing subsidi. Bangla berbondong-bondong beli minyak pakai tuh. Tegur, aku dapat kita tegur mereka. Kontel-kontel di kedai runcit, jangan bagi warga asing beli minyak paket, gula, beras yang subsidi. Mereka akan beli yang tak subsidi. Nggak mungkin warga asing beli minyak subsidi, barang subsidi, kemudian bro tak boleh beli subsidi, kemudian mereka balik. Tak, mereka akan tetap beli barang yang tak subsidi. Mereka sanggup membeli, warga asing sanggup membeli barang tak subsidi kalau memang tidak diperbolehkan di konter-konter. Simple, masalah subsidi ini simple. Bagi satu peraturan, di konter-konter itu bagi satu edaran peraturan, warga asing yang paspor dilarang membeli barang subsidi. Senang, simple, tak payah pok-pek dekat medsos. Subsidi, mental subsidi lah. Kami ini bukan mental subsidi. Selagi kita boleh beli, memang diperbolehkan. Kalau tak boleh beli, memang kita beli yang tak subsidi. Minyak botol, sanggup kami ini sanggup. Jangan nggak kami tak sanggup. Di Indonesia kita tak ada tanggungan, hutang rumah, hutang kereta, hutang motor, tak ada. Kita balik antar kampung tuh untuk simpan. Kalau sepakat untuk makan sehari-hari tuh, belambak tuh padi dekat jalan tuh. Jalan dekat kampung kami nih, Kalau nggak percaya nanti aku tunjukin. Bukan lagi jalan aspal tar, tapi jalan padi, jagung, semua belambak satu kampung. Sepakat untuk makan tuh, tak habis. Kami yang kerja merantau tuh, hantar uang tuh untuk masuk bank simpan. Bukan bayar rumah, bukan bayar tuh. Jadi jangan anggap kami ini tak sanggup makan kalau tak makan subsidi, tak membeli barang-barang subsidi ke orang tuh. Orang jangan anggap kita ini tak boleh hidup kalau tak makan subsidi. Kita bergantung dengan barang subsidi kalian.
Muka-muka mental-mental yang komen yang selalu mengatakan subsidi, mereka adalah mental subsidi. Tak boleh hidup tanpa subsidi. Habis itu sepanjang kau duduk dekat Malaysia ni, takkan kau tak pernah beli telur, tak pernah beli bawang, tak pernah beli tepung gandum, tak pernah beli minyak kenderaan. Itu semua barang-barang yang diberi subsidi. Bukan kata beras dengan minyak sahaja, banyak lagi barang-barang yang diberi subsidi oleh kerajaan Malaysia. Udah tahu kan? Bukan macam-macam subsidi di jadi Malaysia, bukan hanya subsidi soal beras dan kesehatan minyak, juga dinikmati minyak warga masak asing. ya. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan, wahai warga asing? Heran gua ada juga tekai yang fitnah Malaysia. Ada yang komen kami kan, bayar cukai permit kerja juga, kenapa nggak boleh beli barang subsidi? Entahlah, gua bener-bener bingung terbuat dari apa hati orang Malaysia ini. Baik banget sama warga asing, semoga Allah terus melimpahkan ekonomi yang kuat untuk Malaysia ya. Oh ya, satu lagi, kendaraan transport bus juga subsidi loh. Warga asing juga menikmatinya. Indonesia memang kayak negaranya banyak, sumber daya alamnya 10 kali lipat dari Malaysia. Tapi maaf, pemimpin kami belum sanggup memberi subsidi sebanyak di negara kalian. Jadi yang bilang mental Malaysia mental subsidi, periksa dulu. Mentalmu takut ada yang bekarat saraf urat otaknya. Gua dan orang miskin lainnya sangat butuh subsidi dari pemerintah Indonesia. Betul. Sampai kiamat pun kami nggak akan pernah dapat subsidi sebanyak orang Malaysia. Itu pun masih dikorupsi sama pejabat kami. Suka nggak suka, inilah realitanya Malaysia. Memang selalu di atas kita. Gua iri bukan dengki dengan harapan pemimpin kami bisa mencontohi kebaikan yang pro rakyat di Malaysia. Anak tuyul makan goni, gua bicara sambil nangis nih. Mantap orang Malaysia, kesabaran, adab dan minda. Kalian memang tingkat tinggi. Gua doakan YouTuber hoak akan bertaubat dan membuat konten hal yang baik tentang negara kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampai sini aja ya videonya ya. Sebetulnya masih panjang, ada 19 menit tuh. Tapi saya react dan ulas sampai di sini aja videonya. Oke, ini tadi soal subsidi ya, soal subsidi. Saya tidak mau bicara soal si abangnya tadi, soal yang tidak pernah menikmati subsidi Malaysia. Tetapi sangat naif sekali apabila kalau kita tinggal bertahun-tahun di Malaysia, kerja bertahun-tahun di Malaysia, tidak sekalipun menikmati subsidi Malaysia. Sangat naif sekali itu. Ya, saya tidak bicara soal abangnya tadi itu, soal dia menikmati atau tidak subsidi di Malaysia. Karena subsidi di Malaysia itu tidak hanya soal subsidi beras sama minyak masak, tetapi ada di barang-barang lainnya juga yang disubsidi, seperti minyak kendaraan tadi yang orang Malaysia tadi katakan. Ya, tidak mungkin tidak menikmati subsidi Malaysia. Oke, kembali ke topik tadi, si abang, si mantan TK itu mengatakan Malaysia, rakyat Malaysia bermental subsidi, kemudian banyak hutang gitu kan. Saya akan sedikit menanggapi soal dua narasi ini ya. Narasi soal rakyat Malaysia bermental subsidi, kemudian narasi warga Malaysia banyak hutang gitu kan. Sehingga gaji yang mereka dapat itu untuk membayar hutang, membayar cicilan, begitulah maksudnya. Oke, soal subsidi, soal mental subsidi. Sebetulnya siapa sih manusia di dunia ini, rakyat di sebuah negara yang tidak mau subsidi? Karena dengan subsidi, barang-barang itu jadi murah. Kalau tidak disubsidi, maka barang itu jadi mahal. Dan siapa rakyat yang tidak mau harga barang itu murah? Apalagi sebuah negara yang gajinya, yang pendapatan rakyatnya rata-rata rendah, seperti negara kita, Indonesia. Siapa? Saya coba tanya, tolong dijawab. Siapa warga negara Indonesia yang tidak mau subsidi? Semakin banyak pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya, artinya semakin sejahtera rakyatnya, semakin makmur rakyatnya. Artinya apa? Pemerintahnya itu peduli dengan rakyatnya. Artinya apa? Pajak yang diberikan oleh rakyatnya kepada negara kembali lagi kepada rakyatnya melalui subsidi, melalui pembangunan. Kalau kita tengok di Malaysia, jalan raya sampai jalan di kampung itu bagus-bagus. Artinya apa? Pajak yang rakyat kasih ke pemerintah itu dikelola dengan baik oleh kerajaannya. Kemudian dengan besarnya subsidi, dengan banyaknya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk rakyatnya, untuk kerajaan Malaysia, untuk warga Malaysia, artinya pajak yang dikasih oleh rakyat itu tepat sasaran, dikelola dengan baik, tidak dikorupsi. Kan begitu, kan itu poinnya. Bukankah subsidi yang mereka dapat itu adalah hasil pajak yang rakyat berikan kepada pemerintah?
kepada kerajaan Malaysia. Nah, di sini masalahnya apa? Karena kerajaan Malaysia mampu memberikan subsidi yang begitu banyak, kemudian netizen Indonesia mengatakan rakyat Malaysia bermental subsidi. Harusnya kita tuh iri kepada rakyat Malaysia karena kerajaannya begitu perhatian kepada rakyatnya. Pengelolaan pajak itu dikelola dengan baik, tepat sasaran, tidak dikorupsi. Sementara di negara kita, rakyat sudah membayar pajak, tetapi pajak itu tidak dikelola dengan baik. Bahkan ada yang dikorupsi. Sekedar informasi ya untuk Anda-Anda semua, khususnya kepada netizen Indonesia yang sedang menonton video ini, pendapatan tertinggi, pendapatan terbanyak di negara ini adalah dari pajak. Dari pajak itu menyumbang 82,4%. Wow, hampir 100% saudara penghasilan pajak. Artinya apa? Begitu banyak uang rakyat yang disumbangkan ke negara berupa pajak untuk membangun negara. Tetapi apa hasilnya? Jalan-jalan masih banyak yang rusak, terutama di pelosok-pelosok. Subsidi tidak begitu tinggi. Barang-barang masih mahal. Harga minyak masih mahal, harga beras masih mahal, kebutuhan pokok, kebutuhan dapur masih mahal. Artinya apa? Pajak yang dibayar oleh rakyat ke negara itu tidak dimaksimalkan pengelolanya oleh negara. Tidak seperti Malaysia yang betul dimaksimalkan itu pajak berupa subsidi dan pembangunan di sana. Ya, itulah maksudnya kita itu seharusnya iri kepada Malaysia, bukannya malah mencelah, mencemooh warga Malaysia berminta subsidi. Sementara kita itu sangat butuh subsidi. Rakyat Indonesia ini sangat butuh subsidi. Ketika ada wacana pemerintah ingin mencabut subsidi di barang-barang tertentu, rakyat Indonesia itu rame, gaduh, bahkan sampai ada yang demo gitu kan. Artinya apa? Artinya subsidi itu sangat penting, dan dikala warga Malaysia mendapatkan subsidi yang begitu banyak dari kerajaannya, kita mempermasalahkan, kan logikanya di mana, kan gitu ya. Kemudian soal utang, ya. Soal utang yang katanya rakyat Malaysia itu banyak hutang. Kalau sudah gajian, gajinya itu dibayar untuk utang, untuk bayar ini, bayar itu, gitu kan. Nah, gini, di Malaysia, rakyatnya berani mencicil rumah, berani mencicil kendaraan, berani mencicil barang-barang keperluan primer lainnya, itu karena mereka punya penghasilan yang cukup. Karena mereka punya penghasilan yang cukup, punya gaji yang cukup, bahkan tinggi, itulah mengapa mereka mampu mencicil barang-barang, mencicil rumah, mencicil mobil, dan lain-lain. Karena gaji mereka sebanding dengan keperluan sehari-hari mereka. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, yang mana gajinya kecil, ya gajinya itu kadang banyak yang di bawah rata-rata, itulah mengapa rakyat Indonesia kebanyakan tidak mau mencicil rumah atau mobil. Karena pemasukan mereka dari gaji itu lebih sedikit daripada pengeluaran, kan begitu. Akhirnya tidak berani untuk menyicil, gitu kan. Kan sudah jelas PDB rakyat Malaysia itu sudah mencapai, kalau tidak salah, $14, ya. Sementara PDB rakyat Indonesia itu masih 4,9, itu kalau tidak salah belum sampai $5. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa kantong kita itu tipis, ya. Sementara punya Malaysia itu 3 kali lebih tebal daripada kita. Dari sini saja kita sudah bisa memainkan logika kita. Semakin tipis kantong kita, semakin kecil kita untuk bisa membayar cicilan. Semakin tebal kantong kita, semakin besar pula kemampuan kita untuk membayar cicilan. Inilah maksudnya. Saya harap Anda semua bisa ngerti ya, bisa paham maksud saya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.